persembahkan bersama dengan Bunda Maria, yaitu intensi doa kami. Yang pertama yaitu kami mohon rahmat perlindungan dan kerahiman Tuhan bagi Bapa Suci Paus Leo serta para imam yang lainnya, serta biarawan-biarawati dan pelayan Sardamu. Semoga mereka semua tetap diberikan rahmat kesehatan, kuat dan setia pada panggilannya sebagai mempelai Kristus. Intensi yang kedua yaitu bagi gerejamu yang masih bersiara di bumi ini. Semoga gerejamu boleh menjadi saluran rahmat bagi banyak jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa itu menuju pada keselamatan kekal. Intensi yang ketiga yaitu marilah kita mohon rahmat Tuhan serta pertolongan dengan doa-doa Bunda Maria yang kita mohonkan melalui intensi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Amin. Itulah intensi doa yang kami persembahkan pada sore hari ini. Semoga dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus. Marilah kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami,
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada kesempatan sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari saat ini kita mau mendoakan doa tahun Yubelium 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu yang Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita mau bersama-sama menjanjikan lagu tahun Yubelium 2025 Pesiara Pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai, dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit sajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah,
jalan keselamatan, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan madah bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah. Mari saat ini kita mau menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 168. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu, Bapa pengasih di surga. Dengar doa umat-Mu, Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu, Bapa bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu, Bapa pengasih di surga. Dengar doa umat-Mu, Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu, Bapa bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam peran Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki
atau merayakan hari Minggu biasa yang ke-17 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita kembali diingatkan bahwa seringkali doa menjadi sebuah pergulatan tersendiri di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa berdoa itu merupakan perkara yang tidak mudah, sebab kita berdoa tidak dengan hati. Seringkali kita berdoa sebatas pada kata-kata yang terpikir dan harus diucapkan mulut kita. Berdoa semestinya adalah membuka hati di hadapan Allah dan bersikap pasrah kepadanya, seraya mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Berdoa hendaknya menjadi pengungkapan iman kita yang tak kunjung putus sampai Tuhan sungguh menyempurnakan hidup kita. Maka mari saudara-saudari, sejauh mana dan bagaimana kita membangun relasi hubungan dengan Tuhan, mari di hadapannya pada kesempatan ini kita hening. Karena seringkali kita membawa pikiran kita saja tanpa membuka hati kita kepada Tuhan. Doa bukan suatu penyerahan diri, tetapi sesuatu yang kita paksakan kepada Tuhan, dan dengan demikian seringkali kita tidak menemukan jawaban dari apa yang kita dambakan, dan itu adalah bagian dosa. Maka supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari hadapannya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pengantara kami di hadapan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengajar para murid berdoa dengan memuliakan nama Bapa dan mohon diampuni dosa-dosanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang menganjurkan kepada kami, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Tuhan, Engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah Engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu."
Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati orang benar di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati orang benar di sana." Sabda Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 orang benar didapati di sana." Jawab Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku.
Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwah dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan akan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.
masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang dimintanya telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabar? Baik. Kalau kita ditanya, untuk apa kita pergi ke gereja? Mungkin jawaban singkatnya anak-anak akan menjawab, saya mau pergi berdoa ya. Ya. Atau ada jawaban lain. Secara singkat mungkin kita akan mengatakan, saya mau pergi berdoa. Bagaimana bentuk doa itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itu menjadi persoalan yang kedua. Tetapi ada satu kerinduan. Nah, dengan demikian kalau ditanya apa itu doa, seringkali kita sulit untuk menjawab. Seringkali kalau anak-anak sekolah ditanya, tadi kamu belajar apa? Belajar matematika. Apa itu matematika? Bingung sendiri. Ya. Atau belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, ditanya apa itu bahasa Indonesia? Seringkali kita menjadi bingung. Dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini pasti tahu berdoa. Tapi kalau disuruh berdoa, kita biasa bilang, saya tidak tahu. Betul? Seringkali kita mengatakan, saya tidak tahu. Bahkan kalau ada perkumpulan di mana berkumpul 2-3 orang dan lebih, lalu kita hadir di sana, mulai melihat siapa yang datang, oh nanti dia berdoa. Kalau muncul pastor atau pengurus, oh ada pastor nanti dia berdoa. Pastor ini saja berdoa. Padahal sebenarnya kita semua tahu berdoa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kenapa sepertinya begitu sulit untuk berdoa? Karena seringkali kita lebih fokus pada apa yang kita mau katakan, apa yang ingin saya ungkapkan, apa yang ingin saya nyatakan. Maka pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih diingatkan, berdoa itu adalah tanda persatuan kita dengan Allah, di mana kita akan membangun relasi komunikasi. Dan dengan demikian doa itu akan memberikan persatuan dan kesatuan dengan Allah dan juga dengan sesama. Apalagi kalau di dalam doa itu dibarengi dengan pengampunan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih,
Seringkali memang sebagai orang beriman kita sulit untuk menyatakan doa itu dalam seluruh kehidupan. Namun sekali lagi sebagai orang beriman kita percaya bahwa doa adalah jembatan penghubung antara kita manusia dengan Allah. Doa itu merupakan cara yang efektif di dalam berkomunikasi dengan Allah, Bapa kita di surga. Inti dari kita berdoa bukanlah rumusan atau kewajiban sebagai hafalan yang harus dihafal, tetapi yang menjadi inti di sana adalah relasi dan hubungan. Kerap kali kita sering terpaku pada rumusan, bukan pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita sering memperbanyak intensi tetapi lupa untuk memperdalam relasi dan hubungan dengan Tuhan. Sejatinya saat kita berdoa, kita sebagai orang yang sedang memperdalam relasi dengan Tuhan itu sungguh-sungguh diharapkan masuk dalam kedalaman hati Tuhan untuk menyadari segala kelemahan, kekurangan dan ketidakberdayaan kita. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki segala-galanya, dan kita dipanggil untuk membangun relasi dengan Dia, mau dan ingin untuk bersatu dengan Allah itu sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam doa kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Seringkali saya mengatakan bahwa doa itu adalah cara kita untuk datang di hadapan Allah, menelanjangi diri kita dan mempercayakan diri kita kepadanya, mempersembahkan seluruh diri kita kepadanya dan menyerahkan ketidakberdayaan kita kepada Sang Maha Kuasa itu. Maka dalam seluruh situasi itu, pada saat kita merasa lemah, Allah yang kuat itu menjadi dambaan dalam kehidupan kita. Pada saat kita berada pada begitu banyak kelemahan dan ketidakberdayaan, lalu kita datang menghampiri hadirat Allah yang begitu agung dan mulia, di saat kita berada dalam situasi yang paling hina dan tidak berdaya sama sekali. Lihatlah bagaimana di dalam menghadapi seluruh situasi Abraham mencoba mengungkapkan hal itu. Sepertinya ada tawar-menawar berangkat dari pengalaman-pengalaman kehidupan, latar belakang yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian yang kita dengarkan tadi. Bahwa sekali peristiwa bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk sungguh menyaksikan hal itu. Maka pada saat Tuhan atau Allah turun, maka Abraham merasa bahwa Allah datang menghampirinya, dan Abraham datang menghampiri kemuliaan Tuhan itu. Lalu dia mulai bernegosiasi sepertinya. Lalu apa yang terjadi di sana? Bahwa akhirnya apapun yang diungkapkan oleh Abraham sebagai orang yang menjadi titik sambung dan membangun relasi dengan Allah, dia menyatakan yang sungguh-sungguh dialami dalam seluruh kehidupannya. Sehingga akhir dari semuanya itu kita diajak bahwa apapun yang terjadi, sungguh-sungguh kalau kita masuk di dalam kerahiman Allah, kedalaman hati Tuhan yang sungguh, dan membuka hati kita sepenuhnya kepadanya, menyatakan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita, maka Tuhan akan menyatakan hal itu dalam seluruh kehidupan. Dan dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara terkasih, doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan Yesus,
merupakan salah satu warisan paling berharga yang diberikan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami merupakan model semua doa Kristiani karena merupakan kombinasi doa penyerahan atau penyembahan, doa pujian dan syukur, serta terima kasih kepada Tuhan, termasuk semua permohonan untuk kebutuhan hidup kita secara pribadi dan juga bersama setiap hari. Doa Bapa kami versi Injil Lukas yang kita dengarkan ini dibagi menjadi 2 bagian penting, yaitu yang pertama ditujukan kepada Allah sendiri, yakni namanya dimuliakan dan agar kerajaan damainya datang di bumi kita ini. Bagian yang kedua lebih merujuk pada kebutuhan hidup kita setiap hari, yakni makanan secukupnya, pengampunan atas dosa dari Tuhan sendiri, dan mohon dimampukan juga untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, serta membebaskan kita dari pencobaan dan kejahatan. Maka kedua bagian doa Bapa kami ini memang sangat sederhana karena mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan dan sesama kita. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa doa Bapa kami memang kelihatan sederhana, tetapi merupakan doa yang paling sempurna dari segala doa. Doa Bapa kami ini merupakan persatuan kita dalam kebersamaan, menjadikan kita sehati dan sejiwa menjadi satu keluarga karena memiliki satu Bapa yang sama. Hal ini membuat kita menyadari bahwa bersama orang lain kita adalah saudara, menjadi keluarga, maka permusuhan, kebencian dan dendam sejatinya tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Maka doa Yesus ini tentu masih terus-menerus berlanjut sampai sekarang ini di setiap kehidupan kita. Dan di dalam setiap doa-doa resmi gereja Bapak Ibu Saudara terkasih, utamanya di dalam pranekaristi ibadat sabda, doa Bapa kami selalu menjadi bagian doa yang merupakan penyimpulan atau sekaligus menjadi rujukan dalam setiap pengungkapan-pengungkapan doa kita. Doa ini yang menopang seluruh doa kita, baik yang terucapkan maupun yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ketika mendoakan doa Bapa kami ini, maka kita menghayati Allah Bapa kita seperti seorang ayah yang tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, di mana Allah kita sapa sebagai Bapa kita. Bapa kita adalah Allah yang maha baik, yang maha tahu. Ia jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, lebih dari diri kita sendiri. Sehingga dalam bacaan Injil tadi dikatakan, jika kamu yang jahat memberikan yang baik kepada saudara-saudaramu, apalagi Allah yang begitu baik. Dan dengan demikian, dari penyimpulan itu, lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau itu yang kita hayati, maka apapun yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tidak perlu malu atau ragu, melainkan berani dan percaya untuk menyampaikan kepada Bapa bila mana membutuhkan sesuatu darinya, asal kita sungguh-sungguh masuk dalam kedalaman hati Tuhan. Sama seperti hubungan batin orang tua dengan anak yang sangat erat, maka orang yang paling mengetahui kelebihan dan kelemahan kita adalah orang tua kita. Demikianlah juga Allah Bapa kepada kita anak-anaknya.
Kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Allah Bapa yang mengasihi kita. Kita tidak sendirian, hidup ini kita jalani bersama dengan Bapa, dan kita tahu kepada siapa harus percaya sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kebetulan gereja merayakan secara khusus juga sebagai hari lansia atau hari kakek nenek sedunia yang kita rayakan di hari Minggu keempat di bulan Juli. Kita rayakan orang tua lanjut usia. Sejak tahun 2021, almarhum Paus Fransiskus telah menetapkan bahwa setiap minggu keempat bulan Juli dijadikan sebagai saat yang baik untuk perayaan ini, karena mendekati pesta Santo Yoakim dan Santa Ana yang akan dirayakan pada hari Senin. Orang tua Bunda Maria serta kakek nenek dari Yesus yang diperingati setiap tanggal 26 Juli, dan pas sebenarnya itu dirayakan pada hari ini sebenarnya. Dan dengan demikian, karena hal ini dipindahkan lalu menjadi sesuatu, hari ini dirayakan hal itu. Dan dengan demikian yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita untuk merayakan hari kakek nenek sedunia atau hari lansia, dan lansia-lansia kita berusaha untuk mengikuti semua acara itu juga di Asisi, mencoba untuk menyadari seluruh keberadaan di hadapan Tuhan, dan dengan demikian ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita menghayati dan menghormati para orang tua kita dalam seluruh proses perjalanan hidup, apapun dan bagaimanapun bentuknya. Dan dengan demikian hal ini juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bahwa ternyata gereja tetap memberikan perhatian untuk itu. Dan karena perhatian ini menjadi suatu perhatian yang sungguh menjadi perhatian kebersamaan kita, maka lewat doa yang menjadi bagian bacaan pada kesempatan minggu ini, kita diajak untuk sentiasa datang kepada Tuhan, untuk membuka hati kita, mempercayakan segala-galanya, dan menyerahkan seluruh rencana-rencana kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, moga-moga dengan meluangkan waktu di hadapan Tuhan, kita datang berserah diri kepada-Nya, menghampiri Dia yang memiliki segala-galanya, dan menyadari diri kita pahami diri kita berada dalam situasi yang serba terbatas, dan kita datang kepada-Nya lalu kita berharap bahwa Tuhan akan sungguh memberikan sesuatu yang terbaik di dalam seluruh kehidupan. Sejauh mana hal ini sungguh kita manfaatkan dalam kehidupan, membangun relasi komunikasi dengan Tuhan yang kita sebut dengan doa. Lalu saat-saat mana kita sungguh-sungguh memanfaatkan dalam kehidupan doa-doa yang kita bangun. Selainnya ditentukan oleh gereja, kuduskanlah hari Tuhan, sucikanlah hal itu. Apakah kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan berdoa secara pribadi, atau membangun kebersamaan berdoa secara bersama dalam rumah tangga kita masing-masing? Waktu-waktu mana yang kita pilih untuk mencoba menghayati hal ini? Lalu apa sesungguhnya yang kita buat pada saat kita mengatakan, hai anak-anak, baik kita orang tua, mari kita hening sejenak, kita berdoa. Apakah ada kebiasaan seperti itu? Mari pada kesempatan ini kita menyadari hal ini, karena kita sadar bahwa doa sebagai relasi dan hubungan kita dengan Tuhan sungguh sangat penting untuk mendapatkan sesuatu yang semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Di hadapan Tuhan tidak ada cara lain selain dengan berdoa, membangun relasi komunikasi dengan Tuhan dengan cara kita. Selainnya dianjurkan oleh gereja, tentu kita berusaha untuk mencari sendiri
model-model doa yang membuat kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Lewat itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Semoga kita terus-menerus meminta kepada Tuhan, berusaha sekuat kemampuan dan tenaga kita dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketaatan mencari Tuhan, dan berusaha terus-menerus mengetuk pintu. Moga-moga lewat usaha yang kita nyatakan dan dengan kasih karunia Tuhan sendiri, kita sungguh semakin menemukan yang terindah, yang terbaik. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya yang datang kepadanya, untuk mempercayakan seluruh hidup kita dengan rendah hati, penuh kesetiaan dan ketaatan. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mari kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh seperti diajarkan Kristus kepada kita. Marilah berseru kepadanya, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk umat beriman yang sering berhimpun untuk berdoa. Ya Bapa, semoga kami semua tekun dalam doa, agar sumber kekuatan kami tidak pernah kering, sehingga kami selalu dapat hidup dan berkarya di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk seluruh umat Kristiani dan semua orang. Ya Bapa, semoga doa kami tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup atau dari keterlibatan, tetapi demi keselamatan sesama manusia yang menderita. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk kita semua. Ya Bapa, semoga kami tidak mencari keamanan semu dengan menumpuk kata-kata yang muluk, melainkan berani mengakui kenyataan diri sendiri secara jujur di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa juga untuk kita yang sering kurang tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Ya Bapa, semoga kami mau belajar dari Kristus untuk mendahulukan apa yang paling penting dalam doa kami, dengan mengutamakan kedatangan kerajaan dan kebahagiaan umat Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami
Saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, terlebih Pastor Nathan Runtung yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Paroki Mariso. Semoga berkat usia yang Engkau percayakan kepada Pastor Nathan Runtung semakin membuat dia hidup penuh semangat, damai dan bahagia, senantiasa penuh ketekunan dalam doa bersama umat untuk semakin mengarahkan hidup dan panggilannya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu, memperoleh yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Marilah berdoa, dengarlah doa kami ya Tuhan. Saudara, dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing dalam hati kita. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami bagi-Mu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa kami. Bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan, dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terlanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 247. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin layak menjadi putra dan putrimu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandang, teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, rawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku, kobarkanlah selalu kasihku akan dikau. Mada Bakti 297. Tuhan, Engkau mencipta hanya karena cinta. Tuhan mencipta kami hanya untuk-Mu. Gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu, bagai rusa merindu dekat palung sungai. Begitu jiwa kami rindu akan Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia mengikuti Putra-Mu yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 19 sampai 20 Juli 2025 sebesar Rp18.008.000. Kolekta pemeliharaan gereja sebesar Rp12.025.000. Kolekta misa perkawinan sebesar Rp895.000. Kolekta misa arwah sebesar
Rp1.350.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Maximilianus Michael Mavenat dengan Francisca Igniosa Hun. Pengumuman yang ketiga. Yang kedua, Billy Sentosa Wijaya dengan Kimberly Ellison Baharudin. Pengumuman yang kedua. Yang ketiga, Jackie Jiwonoji dengan Maureen Angel Suwandi. Pengumuman yang kedua. Penerimaan calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Berusia 16 tahun ke atas atau minimal SMA kelas 10 dan sudah menerima komuni pertama. Memasukkan fotokopi surat baptis, fotokopi kartu komuni pertama, fotokopi KK Katolik versi biduk, serta pas foto ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar. Batas akhir pendaftaran yaitu pada tanggal 31 Juli 2025 dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 pukul 17.30 sampai dengan 19.00 WITA. Bagi yang ingin mendaftar, dipersilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Pendaftaran dibuka bagi anak-anak SMP dan SMA, negeri dan swasta, non-Katolik yang ingin belajar pendidikan agama Katolik. Bagi yang ingin mendaftar, dipersilahkan ke kantor sekretariat paroki pada hari kerja Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan 14.00 WITA. PDPKK Katedral Makassar akan mengadakan kegiatan seminar hidup dalam roh atau SHDR dan kebangunan rohani Katolik atau KRK yang terbuka untuk seluruh umat Katolik, khususnya umat Keuskupan Agung Makassar, pada hari Jumat sampai dengan Minggu, pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2025, mulai pukul 19.00 WITA sampai selesai, di basement Gereja Katedral Makassar. Dan kebangunan rohani Katolik dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 pada pukul 19.00 WITA sampai selesai di basement Gereja Katedral Makassar. Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik atau KRK dengan tema Alive yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 di 4 Point Hotel Lily Hall, Jalan Andi Jema nomor 130 Makassar, pukul 18.30 WITA sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni SCJ, maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket yaitu sebesar Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel 4 Points. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengingatkan bahwa dibuka pendaftaran untuk sakramen Krisma pada tahun ini yang dibatasi umurnya itu minimal 16 tahun ke atas atau sudah masuk di SMA kelas 10. Maksimalnya saya kira tidak dibatasi. Kalau ada yang merasa mau dan ingin untuk menerima sakramen Krisma dari Bapak Uskup dan memang belum menerima itu, silahkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi mereka juga yang sudah menerima Krisma dari pastor
saya kira tetap ada kemungkinan untuk bisa menerimanya lagi sehingga ada kartu krismanya. Pastor tidak mengeluarkan kartu krisma, hanya diikutkan dalam sakramen inisiasi atau penerimaan sakramen perkawinan, lalu biasanya dulu diberikan sakramen krisma oleh imam, diperbolehkan oleh uskup, tetap tidak mengeluarkan kartu krisma. Sekira itu menjadi catatan yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa selalu diingatkan anak-anak kita yang bersekolah di luar sekolah yayasan Katolik yang tidak ada guru agamanya atau sekolah yang tidak ada guru agama Katoliknya, bagi mereka yang nanti membutuhkan nilai itu supaya mendaftar mulai sekarang baik di tingkat SD, SMP dan SMA, dan juga mahasiswa yang membutuhkan nilai nanti supaya itu tetap diperhatikan. Kita dari paroki tetap memperhatikan hal itu. Ada tenaga yang kita siapkan tentunya dan diatur nanti pertemuan-pertemuannya kapan dan untuk pelaksanaan hal itu. Selebihnya saya kira terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada satu tambahan, siapa tahu ada yang berminat untuk pergi berziarah untuk pintu suci yang nanti akan berangkat pada tanggal 30 September sampai dengan tanggal 10 Oktober pas pembukaan bulan Maria berada di Roma Vatikan pada saat itu, dengan 4 pintu suci di Roma Vatikan, yaitu Lanciano, tempat mujizat Ekaristi, kemudian Manompello, Holy Face of Jesus, kemudian Lourdes, tempat ziarah Bunda Maria, lalu Montserrat, tempat ziarah Bunda Maria, kemudian Menara Miring Pisa, Sagrada Familia di Barcelona. Lalu menghubungi info Ave Mariator, ada nomor HP-nya. Kebetulan saya diminta untuk mendampingi peziarah ini. Kalau bersedia dan memanfaatkan kesempatan untuk pembukaan pintu suci yang diberikan kelunakan pada kesempatan ini, dan tahun ini pintu suci ini terbuka untuk seluruh umat Katolik. Silakan menghubungi Ave Mariator kalau ada yang berminat. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias
bakti, menjaga warna cinta sesama